Nah, selanjutnya kita masuk ke sematik LTL pada sebuah lintasan. Di sini misalnya ada model LTL dan P theta 1, 2, dan 3 adalah sebuah lintasan pada model. Nah, untuk setiap formula LTL himpunan kosong, notasi dari P akan sama dengan himpunan kosong, berarti lintasan P memenuhi formula himpunan kosong. Relasi didefinisikan sebagai berikut. Jika P sama dengan true, maka ini akan berarti benar dipenuhi pada sebarang lintasan. Jika P false, maka ini tak dipenuhi pada sebarang lintasan. Dan jika P sama dengan P, maka P jika P anggota L, maka T1, dan seterusnya. Nah, ini untuk keterkaitan operator temporal antara sematik LTL. Bisa dicermati. Nah, ini ada contoh, misalkan ada domain untuk Y dan J adalah bilangan asli 1, 2, 3. Kita menggunakan operator temporal dengan logik predikat. Nah, ini untuk ilustrasi intuitifnya sama seperti tadi, always, eventuality of, next step, kemudian until, dan relation. Nah, di sini makna dari operator U dan W, perhatikan bahwa baik operator U maupun operator W tidak menjelaskan apa yang harus terjadi setelah until tercapai. Hal ini dapat berbeda dengan until yang terdapat dalam bahasa alami. Nah, ini coba kalian cermati. Lalu selanjutnya sematik LTL pada sebuah model ini, misalkan model sama dengan himpunan state lalu relasi biner ke L, di mana model LTL di S adalah anggota dari himpunan state dan himpunan kosong adalah sebuah formula dari LTL. Kita katakan himpunan kosong terpenuhi pada state S yang ditulis dengan seperti ini. Maka model, S sama dengan himpunan kosong. Nah, apabila untuk setiap lintasan P pada model yang dituliskan di S memenuhi P sama dengan himpunan kosong. Nah, di sini LTL untuk spesifik sistem reaktif. Nah, dalam computer science atau software engineering, logika temporal digunakan untuk membuat formulasi dari sistem reaktif konkuren. Di sini salah satu contohnya adalah lampu-lampu lintas, di mana untuk mendesain sistem tersebut secara formal perlu ditinjau beberapa sifat yang harus dipenuhi oleh sistem. Yang pertama, keamanan, di mana sesuatu hal yang buruk tidak boleh pernah terjadi. Nah, misalkan ada sebuah himpunan merepresentasikan suatu hal buruk, maka safety properties biasanya ditulis dalam formula LTL sebagai berikut, global, negasi himpunan tersebut. Nah, contohnya pada lampu lalu lintas, lampu merah, kuning, dan hijau tidak boleh menyala bersamaan. Nah, ini adalah contoh penulisannya, di mana secara global negasi tidak boleh red dan yellow dan green itu secara bersamaan. Nah, kemudian pada suatu reaktor nuklir, suhu reaktor tidak boleh lebih dari 1000 derajat Celcius, ditulis sebagai berikut, dan seterusnya.
Nah, kemudian yang kedua adalah sifat ketercapaian. Di sini berarti sesuatu hal yang baik harus dapat terjadi. Misalnya adalah sebuah himpunan yang merepresentasikan suatu hal baik, maka Leibniz property biasanya ditulis dalam formula LTL sebagai future himpunan. Nah, contohnya pada suatu lampu lalu lintas, jika lampu merah menyala, maka suatu saat lampu hijau akan menyala. Nah, ini adalah formulanya di mana global jika L relasi binarnya, maka future green suatu saat. Jadi hal yang akan datang. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, pada suatu sistem jika proses dijalankan, maka suatu saat proses akan berhenti. Nah, ini cara penulisan formula LTL pada sistem ketercapaian. Selanjutnya, selalu terjadi secara berkala atau infinitely often. Di sini misalnya ada sebuah himpunan merupakan sebuah formula dari LTL yang ini kombinasi dari operator G dan feature atau F. Sebagai G feature sebuah formula LTL dapat ditranslasikan sebagai sebuah formula LTL selalu terjadi secara berkala. Perhatikan di bawah ini bahwa model di mana S sama dengan GF sebuah formula LTL berarti setiap lintasan P yang dimulai dari P memenuhi P sama dengan GF sebuah formula LTL. Kemudian selanjutnya jika P sama dengan GF sebuah formula LTL, maka untuk setiap I tidak boleh, untuk setiap I sama dengan lebih besar dari 1, berarti P pangkat I sama dengan feature. Dan seterusnya. Ini berarti sebuah formula ini akan terjadi secara terus-menerus atau secara berkala, namun tidak harus reguler. Nah, contohnya pada lampu lalu lintas, lampu kuning menyala secara berkala. Maka untuk penulisan formulanya adalah global F yellow. Kemudian yang kedua, pada perlintasan kereta api atau portal ditutup secara berkala, maka penulisannya adalah GF gets sama dengan close. Di mana formula GF ini tidak mengimplementasikan G. Nah, tetapi G ini mengimplementasikan GF. Lalu yang ketiga, sifat awareness. Di sini ada beberapa jenis sifatnya dalam pemodelan sistem reaktif, misalnya item dan sukses. Ada dua proposisi yang ditinjau. Bisa kalian pahami seperti tadi. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat formula berdasarkan semantiknya. Misalkan formula ini dikatakan absah atau valid atau tautologinya apabila modal S sama dengan sebuah himpunan formula LTL untuk sembarang status S pada sembarang modal dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa teori penting, bisa kalian cermati. Nah, selanjutnya konsekuensi logis dan kesetaraan logis. Di sini misal kita ada dua buah formula LTL, di
mana formula ini dikatakan setara atau ekuivalen jika formula ini merupakan tautologi. Nah, hal ini dituliskan dengan seperti ini atau seperti ini. Nah, formula ini dikatakan sebagai konsekuensi logis dari formula yang satunya jika formula seperti ini merupakan tautologi. Hal ini bisa dituliskan dengan seperti ini. Selanjutnya, beberapa ekuivalen terkait operator temporal. Di sini ada 3. Jika negasi global, maka sama dengan future. Kemudian jika negasi future sama dengan global, dan seterusnya. Ini adalah merupakan operator F dan G yang saling dual dan X bersifat dual dengan dirinya sendiri. Nah, misalkan ada dua formula ini, maka berlaku seperti ini caranya. Dan ini untuk jika ada future dengan dua formula dan or, maka akan penulisannya seperti ini. Ini juga. Selanjutnya untuk true dan false. Dan ini kalian bisa pahami. Nah, selanjutnya beberapa bukti formula ekuivalen terkait dengan operator temporal. Coba kalian pahami. Ini untuk pembuktiannya. Dengan demikian, himpunan next dan until adalah himpunan operator yang dapat merepresentasikan seluruh operator-operator temporal pada LTA dengan fakta yang terdapat pada logika proposisi. Maka himpunan-himpunan berikut adalah adequate set of connective untuk LTL-nya. Ini contoh untuk asumsi lampu lalu lintas sederhana. Di sini kita menggunakan model lampu lalu lintas yang hanya menunjuk sebuah lampu lalu lintas saja yang berinteraksi dengan lampu lalu lintas yang lain, di mana warna yang memungkinkan adalah kombinasi dari merah, kuning, dan hijau. Di sini kita akan merepresentasikan warna-warna ini untuk sebuah himpunan proposisi atau red, yellow, dan green. Di sini ada sebuah permasalahan bahwa konstruksi sebuah model LTL dengan 4 step dan himpunan proposisi atom yang memenuhi spesifik sebagai berikut. Lampu merah, kuning, dan hijau tidak pernah menyala secara bersamaan. Kemudian yang kedua, pada saat lampu lalu lintas bekerja, ketika warna merah, maka lampu lain tidak boleh tiba-tiba menyala hijau. Kemudian ketika lampu berwarna hijau, maka lampu tidak boleh tiba-tiba menjadi merah. Dan ini seterusnya. Nah, verifikasi dilakukan pada state awal, di mana pada state awal hanya lampu merah saja yang menyala. Nah, ini untuk translasi spesifikasi ke formula LTL-nya. Jadi, secara global tidak boleh menyala bersamaan. Negasi red dan yellow dan green. Kemudian ini jika red menyala tidak boleh tiba-tiba relasi binernya tidak boleh next ke green. Kemudian yang kedua, jika global green menyala, maka tidak boleh nextnya red
langsung menyala. Dan ini penjabaran dari permasalahan yang tadi dengan menggunakan formula LTL. Nah, ini untuk konstruksi model LTL. Kita dapat mengkonstruksikan model ini yang ditunjuk atas proposisi atom red, yellow, dan green dengan sebuah himpunan state S0, 1, 2, dan 3, di mana L adalah fungsi pelabelan. Nah, ini adalah caranya. S1, red, yellow, green, dan yellow. Ini adalah konstruksinya. Nah, ini adalah keterkaitan LTL dengan logika predikat di mana pada penjelasan semantik untuk LTL kita telah melihat bahwa semantik LTL yang ditinjau pada suatu lintasan dapat diekspresikan dalam logika predikat. Misalnya ada seperti ini. Dengan domain untuk I dan adalah bilangan asli. Nah, kita juga dapat mengekspresikan setiap formula LTL dalam formula logika LTL yang lain. Untuk setiap proposisi atom, P anggota dari proposisi atom pada LTL, kita dapat mendefinisikan predikat P anggota dari proposisi atom untuk T-nya sebagai proposisi P benar di T, dengan domain untuk T adalah waktu, di mana T merupakan anggota dari bilangan asli atau T anggota dari bilangan awalnya. Nah, sebagai contohnya, kita misalkan seperti tadi. Dan untuk mempermudah kita mendefinisikan T2 sama dengan T1 plus 1, T3, T2 plus 1, dan seterusnya. Nah, sekian dari saya untuk video pertemuan 10 dan 11. Jika ada yang ditanyakan bisa via WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.